Warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ayahanda dan ibunda sekalian belum semangat menjawab salam saya. Saya doain Pak Bu yang belum berangkat haji, semoga Allah cepat kita hajinya. Yang Allah berikan musibah, Allah mudahkan musibahnya. Yang Allah berikan penyakit, semoga Allah cabut penyakitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu gak semangat. Jamal jauh-jauh undang saya dari asrama. Masa ibu bapak doanya? Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati pengasuh pondok pesantren Nurul Yakin Al-Mukarram Al-Ustadz Jamarusdi SOI yang mungkin dia bisa hadir pada kesempatan kali ini. Yang sama-sama kita hormati pimpinan pondok pesantren Nurul Yakin Al-Mukarram Al-Ustadz Muhajir MSY yang bisa hadir pada kesempatan kali ini. Yang sama-sama kita hormati Pak Komite Pondok Pesantren Nurul Yakin Al-Mukarram Al-Ustadz Bambang Supriyanto. Dan yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri Pondok Pesantren Nurul Yakin. Dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Alhamdulillah, segala puji syukur hendaknya kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang senantiasa memberikan kita nikmat. Dari nikmat itu yang baik, nikmat lahir kita, nikmat batin kita, dari nikmat yang terkecil sampai nikmat yang terbesar. Dengan nikmatnya tersebutlah kita masih bisa berkumpul di majelis yang kita cintai ini bersama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang mungkin ada yang rumahnya jauh, ada yang rumahnya dekat. Semoga Allah berikan keberkahan di dalam majelis kita ini. Amin, amin ya robbal alamin. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam hendaknya kita hadiahkan kepada junjungan Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak, Bu, tolong perhatikan ya Pak, ini bahasa awak. Nah, ini ada ilmunya. Kalau bahasa Inggris, bahasa Arab Ibu tak ngerti doa artinya. Makanya perhatikan ya Pak, Bu. Langsung saja masuk ke pidato judulnya. Judul pidato saya pada kesempatan kali ini adalah sholat dan puasa sebagai penebus dosa-dosa. Tepuk tangan lupa. Saudara-saudariku, ayahanda, ibunda sekalian, dan serta ustadzku yang dirahmati Allah, yang namanya hidup di dunia ini Pak, Bu, itu tidak akan pernah luput dari yang namanya dosa. Betul? Betul. Baik itu di setiap detik kita hidup, di setiap menit kita hidup, di setiap jam kita hidup, di setiap hari, bulan, dan tahun kita hidup, itu tidak akan pernah luput dari yang namanya dosa. Jangankan setiap detik, jangankan setiap bulan, jangankan setiap tahun, bisa jadi setiap detak jantung kita ini kita penuh dengan dosa. Baik itu salahnya kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun terhadap sesama manusia. Nih, mana tahu kan ada bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa dirinya nggak pernah buat dosa. Coba angkat tangan. Oh, nggak ada, masya Allah, semuanya pendosa rupanya. Ini salah satu contohnya dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya ingin nanya bahwa ini Pak, selama Bapak hidup di dunia ini berapa kali Bapak bersyukur? Dia terhitung banyak. Nah, saya juga mau nanya sekali lagi Pak, berapa kali Bapak hidup di dunia ini detak jantung Bapak berbunyi, hidung Bapak bernapas, mata Bapak berkedip? Tak tidak setuju kan? Lebih banyak Bapak bersyukur atau lebih banyak datang jatuh Bapak berbunyi, hidung Bapak bernapas, atau mata Bapak berkedip? Nah, lebih banyak dengan Bapak. Itulah salahnya kita terhadap Allah. Ibaratkan seperti itu, Allah memberikan banyak nikmat kepada kita, begitu luas nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi syukur kita masih membalas itu semua. Makanya Allah katakan qalilam ma tashkurun, sedikit kali kamu bersyukur. Itu Allah belum marah. Jika Allah marah itu Allah sudah jelaskan di dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
nikmat manakah yang kamu dustakan? Makanya karena Allah bilang seperti itu, Allah berperjanjian dengan kita semua. Jika kita ingin bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya. Jika kita mengkufuri nikmatnya, maka rasakanlah azab Allah yang sangat pedih. Itu sudah Allah terangkan dalam Quran surah Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang mengkufuri nikmatku, rasakanlah azabku yang sangat pedih. Nah, nih ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin dapat nikmat bonus, syukuri. Tapi jika ingin dapat garansi azab, ya udah syukuri aja. Nah, karena hidup di dunia ini pada intinya pasti tidak pernah akan luput dari yang namanya dosa. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita semua 3 amalan yang bisa menghapus dosa-dosa kecil. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, as-salatu khamsun wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahuma ma ujribati kabair. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu khamsun, salat 5 waktu, wal jum'atu ila jum'ah, salat Jumat dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, wa ramadhanu ila, nah, puasa Ramadan yang satu ke puasa Ramadan yang lainnya, mukaffiratun lima bainahuma ma ujribati kabair. Itu adalah sebagai penghapus dosa-dosa kecil jika kita mau menghilangkan dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Nih, bagi ibu-ibu yang ingin menghapus dosa kecil, hilangkanlah gibahnya. Jangan setiap hari itu 10 kali gibah. Nah, di dalam hadis tadi juga yang saya bacakan, Allah memberikan keagungan, kemuliaan terhadap 3 amal tersebut. Apa Pak tadi 3 amalnya? Yang pertama, as-salatu khamsun, salat 5 waktu. Yang kedua, wal jum'atu ilal jum'ah, salat Jumat dari Jumat yang satu ke Jumat yang lainnya, wa Ramadan ke Ramadan, puasa Ramadan dari yang Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya. Itulah 3 amalan yang diajarkan Rasulullah. Selain itu juga Allah pun memberikan kedudukan yang sangat tinggi kepada 3 amal tersebut. Selain itu juga Allah pun memberikan hasil yang sangat banyak. Salah satu hasilnya Allah memberikan naungan. Salah satunya Allah memberikan naungan terhadap para pemuda. Diwariskan dalam sebuah hadis, "Sam'atu yuzimullahu ta'ala fi zillihi yawmal adillah ila zilhu ashabun nasya fi ibadatillah." Allah memberikan naungannya kepada yang 7. Salah satunya ashabun nasya fi ibadatil. Allah memberikan naungannya kepada yang 7. Salah satunya adalah seorang pemuda yang hidup dalam ibadah. Makanya nih Pak, Bu, besok anak-anaknya balik, paksakan aja deh di masjid, paksakan aja dia sholat 5 waktu. Jangan terus main gadget. Soalnya banyak akhir-akhir zaman ini anak-anak kita ini terus dalam gadget. Makanya kita ini tanamkan anak kita ini adalah habus sholati ilallah salatu wa habus siyami ilallah siyamu Daud alaihi salam. Nah, yang itu anak-anak ini itu santri, maka daripada itulah kita tanamkan di hati kita ini itu santri. Tanamkan di hati kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Esa. Bukan hanya memikirkan orang yang kita suka. Orang yang kita suka itu belum tentu ada di samping kita. Ingat Allah Subhanahu wa taala di saat kita sakit, di saat kita cemburu, di saat kita gelisah, di saat kita kecewa, Allah ada di samping kita. Sedangkan orang yang kita suka belum tentu ada di samping kita. Makanya jangan terlalu mengejar kali yang namanya cinta terhadap manusia. Ingat, manusia itu bisa jadi sebatas hanya kawan yang datang hanya butuhnya saja dan pergi ketika dia tidak ada. Tapi Allah ini selalu ada ketika kita tidak butuh. Makanya raihlah cinta Allah, mahabbatullah, mahabbah Rasulullah. Jika kita sudah mendapatkan cintanya Allah, jika kita sudah mendapatkan cinta Allah, apa saja akan Allah kasih. Makhluknya, hartanya Allah akan kasih. Jika kita mau meraih yang namanya mahabbatullah, mahabbah Rasulullah. Dan selain itu sebagai untuk naungan, dengan kita menjalankan 3 ibadah tersebut, kita pun juga telah menjalankan perintahnya Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakin.
dan laksanakanlah sholat, bayarlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Nah, kan kita menjalankan tiga ibadah tersebut, kita pun juga telah menjalankan perintahnya Allah. Maka daripada itulah Pak, Bu, jadikanlah ibadah-ibadah tersebut itu bukan hanya sekilas membayar dosa, tapi jadikanlah tiga ibadah tersebut itu adalah sebagai cinta kita terhadap Allah. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sebuah kata-kata. Jadikanlah hidup ini itu enteng, jangan dibawa pusing, karena hidup ini bagaikan seperti sayapnya nyamuk kecil, tapi yang membuat kita itu besar pikiran kita, kurang syukurnya kita, kurangnya sabarnya kita. Maka daripada itulah, tanamkan di hati kita ibadah kepada Allah, maka dunia ini akan terasa kecil seperti sayapnya nyamuk. Saya Ridho Hardi Hidayah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.